Halo semuanya, perkenalkan nama saya Matius. Ini saya akan mempresentasikan mengenai algoritma Huffman ya untuk pengerjaan UTS mata kuliah teori informasi. Kita mulai yang pertama itu pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih algoritma Huffman itu? Huffman. Nah, algoritma Huffman merupakan sebuah algoritma dasar pengkompresian. Nah, algoritma ini merupakan algoritma yang paling sederhana dibandingkan dengan algoritma pengkompresian lain. Nah, algoritma Huffman statis hanya membutuhkan dua langkah dalam pengompresiannya. Hal ini membuatnya begitu cepat, yaitu encoding dan juga decoding. Nah, karena peta kode akan selalu sama. Akan tetapi karena selalu menggunakan peta kode yang sama, maka seringkali algoritma Huffman dianggap tidak efisien. Apalagi pada dunia modern ini di mana proses itu dinamik yang dilakukan oleh internet seperti contoh streaming audio dan streaming video yang kerap dilakukan gitu. Nah, di sini saya akan paparkan kelebihannya ya algoritma Huffman. Ini di sini saya paparkan ada 3 kelebihan. Yang pertama satu efisien. Nah, algoritma ini menghasilkan kompresi data yang efisien. Nah, di mana ukuran datanya itu yang dikompresi menjadi lebih kecil dibandingkan dengan ukuran data aslinya. Lalu lossless compression, maksudnya algoritma ini termasuk dalam kategori lossless compression, di mana data yang telah dikompresi ini dapat dikembalikan ke bentuk asli tanpa kehilangan informasi apapun. Jadi ketika dekompresi datanya kan ketika kita melakukan kompresi kan tuh datanya akan di-reduce itu ukurannya. Nah, tapi jika misalnya kita punya case, kita ingin ngebalikin nih apa, datanya gitu ke datanya sebelumnya. Nah, kita bisa melakukannya dengan, kita dekompres gitu. Dan dengan algoritma ini nanti nanti, data itu akan benar-benar kembali ke bentuk aslinya, tidak ada data yang berkurang atau bertambah atau mungkin datanya menjadi rusak gitu, maksudnya seperti itu. Lalu ini tuh algoritma yang easy to implement, di mana sangat mudah diimplementasikan pada berbagai sistem, karena teknik ini tidak memerlukan sumber daya yang besar. Jadi memang, lebih ke pengkodeannya aja gitu. Kita nggak perlu misalnya eksternal eksternal resource atau eksternal hardware gitu untuk, menjalankan algoritma ini. Nah, lalu, kekurangan. Nah, di sini saya sediakan 3 juga ya yang saya dapat, kekurangan algoritma ini. Yang pertama, memakan waktu yang lama untuk menghasilkan pohon Huffman yang optimal. Jadi kan algoritma Huffman ini nanti akan menghasilkan pohon juga ya. Nah, untuk kita bisa menghasilkan, pohon yang pohon Huffman yang optimal, ini akan memakan waktu yang cukup cukup lama gitu. Lalu yang kedua, kurang efektif pada data yang berukuran kecil atau tidak memiliki pola frekuensi yang jelas. Lalu yang ketiga, tidak cocok untuk data yang selalu berubah seperti data sensor atau data streaming, seperti yang kita bahas sebelumnya. Ini tidak cocok untuk data yang, yang dinamis gitu. Nah, lalu kita masuk nih ke cara, eee, pengimplementasiannya lah. Nah, di sini saya menyajikan, soal ya atau, untuk implementasi yaitu angka 1, 6, 5, dan 3. Kita akan menghitung frekuensi setiap karakter ini dalam string. Nah, yang pertama yang bisa dilakukan, kita urutkan nih si karakter dalam urutan frekuensi yang meningkat. Nah, ini disimpan dalam antrian atau queue prioritas queue, gitu. Jadi akan menghasilkan ya seperti ini gambarnya, struktur implementasinya. Setelah itu, nah kita bisa jadikan setiap karakter yang unik sebagai simple down. Di mana kan kalau kita lihat di sini nih ya, yang unik itu adalah si B dan D kan ya. Makanya kita jadikan simpul di sini. Nah, buat simpul kosong dan tetapkan frekuensi minimum ke anak kiri dari Z dan tetapkan frekuensi minimumnya ke anak kanan dari Z gitu. Lalu tetapkan nilai Z sebagai jumlah dari dua frekuensi minimum di atasnya. Nih contohnya gambar di sini gitu. Nah, setelah itu baru kita bisa hapus nih dua frekuensi minimum. Ini dari Q dan tambahkan jumlahnya ke dalam daftar frekuensi. Lalu kita bisa masukkan juga simpul Z ke dalam pohonnya. Lalu kita bisa ulangi langkah langkah step tadi ketiga hingga kelima ini untuk semua karakternya. Contohnya seperti ini nih. Lalu kalau kita next slide, nah akan jadi seperti ini juga. Lalu akan jadi seperti ini.
dan setelah itu jadi seperti ini. Nah, untuk setiap simpul yang bukan daun ya, ini kita tetapkan 0 pada tepi kiri dan 1 pada tepi kanan, itu. Jadi contohnya yang ini nih, oke. Lalu, nah untuk mengirim string, yang tadi melalui jaringan, kita harus mengirimkan pohon serta kode terkompresinya yang di atas yang tadi itu. Lalu ukuran total diberikan oleh tabel di samping ini. Jadi akan hasil seperti ini nih. Nah, tanpa pengkodean ukuran total string adalah 120 bit. 120 bit. Nah, setelah kita melakukan pengkode dengan algoritma Huffman ini, ukurannya dikurangi menjadi 32 plus 15 plus 28, nah, yang adalah 75 gitu. Nah, lalu kalau kita ingin menguraikan kodenya ya, untuk dapat memecahkan kode-kode, kita dapat ini menguraikan maksudnya kita dekompresi gitu istilahnya. Nah, untuk bisa memecahkan kodenya, kita dapat mengambil kode tersebut dan menelusuri pohonnya untuk menemukan karakternya. Misalkan 101 didekodekan, nah kita dapat menggunakan traverse dari root seperti gambar pada di samping ini. Jadi dia tuh kayak di apa, telusuri gitu seperti ini contohnya. Oke, sekian presentasinya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan mungkin, kata-katanya sulit dipahami ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mungkin saya akan, eee, mohon feedback dan, sarannya sehingga di, video atau materi selanjutnya saya dapat lebih lebih baik lagi dalam, pemaparannya. Oke, saya pikir sekian ya, presentasi dari saya dan, terima kasih.